Shalom, selamat pagi sahabat delima yang terkasih, yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari Kamis 2 Mei 2024 yang tertulis di Markus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ambil topik untuk kita, yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sahabat yang terkasih, nas yang baru saja kita baca merupakan komentar dari ahli-ahli Taurat di dalam hatinya atas perkataan Yesus terhadap seorang orang lumpuh yang dibawa kepadanya oleh 4 orang sampai membuka atap sebuah rumah. Pada saat itu, orang lumpuh itu dibawa ke hadapannya dan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan Yesus inilah yang menjadi polemik atau yang dikomentari oleh beberapa ahli Taurat di dalam hatinya. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita lihat dari tanggapan ahli-ahli Taurat ini? Sahabat delima yang terkasih, boleh kita katakan bahwa justru mereka sendirilah yang menghujat Allah. Sebab mereka telah berpikiran negatif terhadap Yesus yang adalah anak Allah itu sendiri. Tentu tanggapan tersebut bisa timbul sebab mereka tidak mengenal siapa Yesus. Dan mungkin saja ada alasan-alasan lain di baliknya. Atau bahkan mungkin rasa kesal mereka terhadap Yesus sebab Yesus banyak dicari pada saat itu dan popularitasnya semakin diperhitungkan. Oleh sebab itu, ketika orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus, justru yang pertama sekali dikatakan Yesus adalah dosamu sudah diampuni. Padahal pada masa-masa itu ada pemahaman bahwa penyakit adalah akibat dari dosa. Penyakit boleh timbul karena seseorang berdosa kepada Tuhan. Dan memang Yesus memahami hal itu sehingga sebelum menyembuhkannya, Yesus lebih dahulu berkata, "Dosamu sudah diampuni." Atau Yesus lebih dahulu menyampaikan pengampunan dosa. Baru sesudah itu orang lumpuh itu diperintahkan untuk berjalan dan ia akhirnya sembuh. Sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa merupakan persoalan yang paling serius dalam kehidupan kita. Dosa adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh Yesus itu sendiri. Dosa adalah salah satu latar belakang sehingga Yesus datang ke dunia ini. Sebab dengan dosa kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Dengan dosa kita tidak bisa sampai kepada surga yang kita rindukan. Oleh sebab itu, pengampunan dosa sangat kita butuhkan dalam kehidupan beriman. Sebagaimana Yesus menunjukkan kuasanya dalam mengampuni orang lumpuh yang berdosa itu, demikian juga kita harus percaya bahwa Yesuslah yang mampu mengampuni dosa dan di sanalah letak kuasa Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu mengampuni dosa. Sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa mengampuni dosa. Sehingga melalui nas hari ini ada beberapa hal yang boleh kita ambil, yang boleh menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentu kita semua adalah orang-orang berdosa. Tentu kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dan saat ini, Yesus mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Yesuslah ada pengampunan. Hanya di dalam Yesuslah ada penyelesaian tentang dosa kita. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan ketika kita berdosa. Mintalah pengampunan kepadanya supaya kita dilepaskan dari beban dosa dan kita memperoleh keselamatan dan kemerdekaan.
Yang kedua, kita tidak boleh ragu lagi tentang kesiapaan Yesus. Sebagaimana keraguan ahli Taurat, siapakah orang ini sehingga ia berhak mengampuni dosa? Maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang mampu mengampuni dosa. Maka kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak boleh lagi ragu siapa Yesus dalam kehidupan kita, sebab Ialah yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan memberikan keselamatan. Dan yang ketiga dari nas ini adalah kita pun mungkin memiliki tanggapan-tanggapan atau pikiran negatif dalam komentar kita terhadap apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita diingatkan bahwa apapun yang ada dalam pikiran kita, Tuhan Maha Tahu. Terutama atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mencaci maki atau kita tidak boleh menilai perbuatan Tuhan itu tidak adil. Tetapi kita percaya apa yang ada di dalam hati kita itu semua diketahui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pengenalan yang benar atas apa yang dilakukan Tuhan, pengenalan yang benar terhadap Tuhan itu sendiri, maka itulah yang akan memunculkan perkataan yang baik, kata-kata atau komentar yang positif terhadap apa yang kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memperoleh sukacita sebab dosa kita sudah diampuni. Penyakit yang paling besar dalam kehidupan ini, dalam kehidupan orang-orang beriman adalah dosa, telah disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kembalilah bersemangat, lakukan segala pekerjaanmu di dalam iman percaya kepadanya, yang adalah yang kita percaya, yaitu Yesus Tuhan Anak Allah. Selamat pagi, selamat bersukacita, bersemangatlah dalam kehidupan beriman untuk melakukan hal-hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.